Halo sahabat Medikastar, masih bersama saya dan Dr. Asyera, anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini kita akan berbicara sedikit mengenai virus corona atau COVID-19 yang cukup meresahkan sekaligus membuat seluruh masyarakat Indonesia umumnya dan juga termasuk kita di NTT menjadi panik dan bahkan melakukan langkah-langkah yang justru membuat menambah kepanikan untuk diri kita sendiri dan juga untuk masyarakat umum. Mungkin sebelum kita jauh membahas mengenai virus corona, saya mungkin persilakan Dr. Asyera untuk sedikit memberikan gambaran mengenai apa itu virus corona dan seperti apa virus ini bekerja atau bukan bekerja tapi menyerang manusia. Silakan, Dok. Oke, terima kasih Kak Jeffrey. Jadi saya Ibu Dr. Asyera mungkin berbagi sharing aja ya Kakak. Jadi ketika sekarang ini banyak berita yang menyebar di masyarakat kita sehingga meresahkan masyarakat kita semua, satu negara ini Indonesia, mengenai virus corona COVID-19 tadi ya. Jadi ini sebenarnya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, virus ini dia menyerang pada daya tahan tubuh yang menurun, sehingga sebenarnya ketika daya tahan tubuh seseorang itu dalam keadaan yang sehat dan baik, virus itu tidak bisa masuk. Nah, cuman karena pada saat ini di daerah Cina yang awalnya itu mulai terjangkit virus ini, kemudian virus ini mulai menyebar karena tadi ini adalah juga masuk dalam traveler disease, artinya penyakit akibat kita melakukan perjalanan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, padahal kondisi saat ini di daerah sana terjadi kejadian luar biasa dan belum ditemukan obatnya pada saat itu. Nah, jadi sehingga itu meresahkan ketika menyebar mulai berpindah dari negara satu ke negara yang lain, walaupun mulai dari suspek, diduga, atau sampai sudah didiagnosis, sudah menjadi hal yang pasti bahwa memang dia menderita sakit tersebut. Tetapi yang memperburuknya adalah mungkin dengan diberitakan belum ada penawarnya atau obatnya. Vaksinnya ya. Itu sebenarnya kalau dilihat ke penyakit ini mungkin dia tidak seseram daripada SARS, MERS pada yang lalu-lalu ya. Nah, tetapi karena pemberitaannya dan juga mungkin dengan kaitan yang lain, saya tidak mau ikut dalam ranah politisasi. Nah, jadi kita britanisasi saja yang baik dan benar. Maka virus corona itu kita cukup dengan menjaga kesehatan diri kita dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan satu hal yang ingin saya ingatkan bahwa ketika tubuh kita ini dalam keadaan stres, itu akan menekan imunitas. Imunitas itu daya tahan tubuh. Nah, kaitannya apa? Dalam ilmu kedokteran ada namanya psikoneuroimunologi. Jadi kaitannya dengan dia punya ketenangan jiwa ya, artinya dia punya psikologinya. Kalau dia stres, akhirnya dia menekan saraf-sarafnya di dalam tubuh, kemudian melemahkan daya tahan tubuhnya secara tidak dia sadari. Nah, itu nggak usah si corona, mungkin Corolla dan teman-teman yang lain juga bisa masuk karena dia viral sifatnya. Nah, beda dengan bakteri, sebenarnya lebih menyebar cepat itu dia karena viralnya, virusnya. Nah, dia juga ada namanya kita sebut masa inkubasi. Nah, masa inkubasi itu kan berarti ada rentang waktu tertentu. Nah, yang sekarang ini itu diketahui dia 14 hari. Jadi kalau ada yang bilang, dokter, kalau dia sudah 17 hari gimana? Jangan-jangan baru muncul. Nah, itu penelitian dari mana? Saya juga kurang tahu. Tapi kalau sudah ditetapkan 14 hari, ya sudah. Percaya sudah 14 hari lewat aman. Jangan kita tambah-tambah sendiri. Kecuali ada kejadian atau hal yang setelah dia lewat dari 14 hari muncul tanda-tanda yang serupa dengan itu, maka baru kita harus perhatikan, kita observasi. Kan sudah diisolasi dan lain sebagainya, ya kita harus yakinkan 14 hari. 14 hari. Gitu. Masa inkubasinya. Tadi sempat dokter singgung ini termasuk salah satu traveler disease ya. Mungkin dijelaskan sedikit kira-kira traveler disease ini maksudnya seperti apa?
Karena pada waktu penyakit ini muncul di daerah sana mereka dalam Cina ini kan suatu negara yang jumlah populasi penduduknya Banyak. besar. Nah, dia urutan pertama Di setelah dunia. itu India, Indonesia, ya kan. Nah, jadi ketika mereka itu ada satu lokasi yang kita ketahui adalah Wuhan, di situ mereka terjadi ada virus ini dan mereka belum tahu obatnya apa, dan juga di situ kebersihan daerah mereka kan mungkin tidak bersih. Nah, jadi itu mempercepat penyebaran penyakitnya. Nah, ketika ada orang berkunjung ke daerah di sana, mungkin dia orang lokal yang pergi ataupun orang dari daerah lain, negara lain dia datang ke situ. Nah, ini karena dia virus, dia terjangkit. Cuman karena dia bentuknya seperti influenza kan tidak tampak, hanya seperti mungkin flu, batuk, mungkin meriang, tulang-tulang atau sendi rasa tidak enak, ngilu-ngilu. Nah, itu dia penyebarannya pada waktu mungkin Imlek atau ya kita sebut saja ya, mereka kan itu hari raya mereka ya, jadi mereka datang berkunjung ke kampung halaman, pulang, kemudian dia pergi lagi untuk bekerja lagi ke tempatnya. Nah, itu mereka kan berkontak. Nah, kontaminasi itulah yang menyebar traveler karena perjalanan. Jadi penyakit akibat perjalanan tadi. Jadi sebenarnya dia hanya skup kabupaten. Nah, contoh lah ya, kita analogikan. Kemudian ketika ada dalam perayaan datang orang dari luar yang dia bekerja dari luar, kayak kita lah, mungkin ada suatu ibadah, kita datang pulang kampung, kemudian kita kembali lagi untuk kerja, kan tidak mungkin kita stay di kampung kita. Sedangkan kampung kita tuh lagi ada di situ wabah. Nah, jadi kita membawa penyakit itu keluar. Nah, jadi itulah kira-kira penyakit karena perjalanan itu, interaksi dari orang. Nah. Berarti tanda dan gejalanya itu mirip-mirip flu ya, Dok? Awalnya seperti itu. Dia bersin, batuk, demam. Jadi ya penyakit virus. Onsetnya juga cepat gitu. Nanti juga sembuhnya. Jadi kalau ada pemberitaan dia meninggal, yang ingin saya luruskan di sini, memang karena pada waktu itu belum ada penawarnya. Tetapi sebenarnya karena ketika kita sedang diobati, ya kita harus ikuti prosedurnya, SOP dalam pengobatan. Tetapi kadang kita sudah enakan, sudah sembuh, sudah sehat, pulang paksa. Pokoknya maksa harus pulang hari ini juga dokter. Aman ini, beres. Tinggal nanti minum obat di rumah. Ternyata dia tidak ada kedisiplinan minum obat dan lain sebagainya. Akhirnya dia menjadi kematian misalnya yang kita khawatirkan. Tetapi kalau dia mau mengikuti aturannya, itu bisa sembuh. Karena tadi kan daya tahan tubuh saja. Mungkin ketika dirawat kan dia dikasih makanan yang bagus, minum susu, air putih apa teratur semua, ada obat-obatan. Nah, itu bisa sehat. Tapi karena tadi ketidakdisiplinan dan ketidaktahuan hanya dianggap penyakit sepele, akhirnya dijadikan penyakit ini seperti penyakit yang berbahaya. Nah, begitu. Kalau angka kematiannya tidak cukup tinggi ya, Dok, ya sebenarnya. Sebenarnya, karena kan kematian ya. Ya, sebenarnya kan kayak di negara-negara kan kalau untuk pemerintahan di Indonesia saja ya, kalau di negara lain kan saya tidak bisa mengasih pernyataan, nanti salah kan kita. Tapi kalau di negara kita sendiri seperti yang kita ketahui baru beberapa kasus. Dan itu pun kalaupun ada yang dikatakan meninggal, sebenarnya mungkin ada komplikasi penyakit lain. Tapi kan di sini karena ada etika kedokteran dan kita harus menutupi pasien punya hak. Nah, dia punya juga dalam kedokteran ada aturan. Nah, itu privasi pada pasien, maka kita tidak boleh blow up di media dan lain sebagainya. Tapi kalau pada intinya adalah karena ini penyakit pernafasan dan juga dia virus, maka kalau kita bisa menjaga daya tahan tubuh itu, dia akan sembuh sendiri gitu, secara imunitas kita baik. Nah, kalaupun ada sekarang obatnya ditemukan dan itu sebenarnya sudah ada di daerah kita dan sudah kita pakai sejak lama, ya puji Tuhan, berarti sebenarnya nggak perlu cari susah-susah lagi obatnya gitu. Sudah ada vaksin influenza misalnya untuk preventif. Nah, mirip nggak dokter dengan penyakit yang COVID ini? Ya, artinya tadi kan kita mau meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi jangan ada penyakit lain masuk, kita harus sehat. Influenza kan paling mudah. Kakak
bersin, mungkin besok beta Iya. tularan, mulai Betul. meriang-meriang. Iya. Apalagi air hujan. Nah, jadi itulah kira-kira. Sehingga penyebarannya yang cepat ya. Dan cepat ya Nah. onset waktu tadi kan. Gitu. Oke, Dok. Kira-kira untuk masyarakat sendiri pencegahannya seperti apa, Dok? Selain menjaga daya tahan tubuh, apakah memang harus kita rame-rame memakai masker ya, Dok? Kasihan nanti ya produsennya begadang dia. Produksinya berlebihan. Sebenarnya ya itulah karena keresahan tadi dan juga mungkin banyak pemberitaan yang simpang siur sehingga menyebabkan masyarakat berbondong-bondong membeli bahan makanan, Iya, itu persediaan di rumah ya. ketakutan, iya, terus dia juga beli masker gitu. Mungkin dua, memang untuk dia gunakan sendiri atau dia untuk dagang lagi. Nah, Betul. jadi kita juga harus berpikir hal itu. Mungkin itu hal yang terburuk untuk dia dagangkan lagi. Jadi Dengan mungkin harga yang lebih tinggi. betul. Mungkin dulu harganya cuma 10.000, sekarang jadi 100.000. Iya. Kan lumayan gitu. Nah, itu lain lagi modusnya. Tapi saya ngomong masalah dari kesehatan. Jadi kalau untuk penggunaan masker untuk masalah corona ini COVID-19 itu ada masker khusus. Nah, kalau masker yang kita pakai itu sebenarnya hanya untuk menangkal debu, mungkin polusi udara ya, tapi untuk menyaring secara sempurna ya memang kurang tepat. Tetapi paling tidak adalah kita buffernya, penangkalnya, tidak langsung kontak kita hirup kan. Tapi kalau kita langsung setiap hari pakai masker juga ya nanti lama-lama kita punya CO2 kita hirup sendiri. Nah, itu tidak bagus lagi. Nah, karena kita kan butuh udara segar. Jadi sebaiknya pesan saya kita satu menjaga pola hidup sehat dengan nutrisi, makan gizi yang berimbang, minum air putih mungkin kurang lebih 2 liter sehari. Terus cukup istirahat. Kalaupun tidak cukup istirahat, ya paling tidak kita tahulah mengatur diri untuk bagaimana menjaga tidur kita yang lebih baik. Kemudian gimana kita aktivitas fisik seperti berolahraga 30 menit. Yang benar olahraganya dalam keadaan tubuh sedang sehat, jangan sedang sakit olahraga ya, tambah parah nanti sakitnya. Jadi 30 menit setiap hari itu kontinuitasnya harus terus. Nah, jadi itu dari sisi pola hidup sehat. Kemudian kita juga kalau yang paling sederhana adalah kita tidak pernah tahu itu virus ada nempel di mana. Jadi kita juga jangan borong cepat-cepat antiseptik. Atau ada lagi yang saya pernah dapat pasien, dokter ini tisu basah kan ada alkohol, sudah usap sudah di sini. Dia perlu cuci tangan. Atau dihirup aja dokter. Iya nanti kau mati gara-gara itu tisu basah. Karena pemakaian tepat gunanya yang kita perlu, bukan antiseptiknya. Kan ada tulisannya dokter, antiseptik, alkohol. Ya kenapa tidak kau tuang alkohol kau hirup? Nah, kira-kira bagaimana? Itu sama analoginya kan? Kan alkohol antiseptik juga. Atau betadin kan antiseptik. Kenapa tidak kau guyur kau hirup? Nah, itu kan artinya tidak tepat guna. Tidak tepat guna ya, Dok. Jadi kita harus ambil yang manfaat yang benar. Kalau kita mau makan, contoh kita mau makan, kita cuci tangan pakai sabun dengan cara mencuci tangan yang benar. Kadang-kadang kita tidak cuci tangan pakai sabun, hanya pakai air. Karena mungkin di sini juga sumber air banyak. Iya. Jadi ketong sudah ala-ala sudah bagaimana cepat-cepat. Nah, sekarang karena ada si Covid ini, lebih baik cucilah tangan dengan memakai sabun, dengan juga langkah-langkah yang tepat. Nah, banyak kok di media sosial maupun di pemberitaan cara mencuci tangan yang benar sekarang. Nah, itu satu. Kemudian berikut yang ketiga, selain kita pola hidup sehat, cara mencuci tangan yang baik benar sebelum makan, contohnya mungkin karena kita di tempat umum bisa juga pakai antiseptik. Nah, kalau misalkan ada di tempat umum ditaruh kan, nah itu dipakai bisa juga, karena kita nggak pernah tahu. Kadang kita habis pegang ini, ternyata ini si Covid pernah nempel di sini, kita pegang mata. Nah, dia kan penularannya intinya dia masuk dari sentuhan, bisa dari langsung maupun pernapasan. Nah, pokoknya seperti influenza lah, kira-kira begitu. Kemudian selain itu menjaga kebersihan lingkungan kita, itu supaya jangan ada tisu buang sembarangan. Terus etika kita bersin, ada etika bersin kan, nggak bersin hajim langsung gitu kan, yaudah kakak udah ketularan tuh si COVID-19. Atau batuk, ada etika atau etika batuk, ya paling tidak kalau bersin tutup pakai tisu, tapi tisunya jangan buang di sini, buang di tong sampah gitu.
Gitu. Etika batuknya. Etika batuk kan tutup begini, jangan batuk sambil ngomong batuk. Itu kita nggak tahu. Jangankan hanya si COVID, mungkin ada penularan penyakit pernapasan lain menular ke orang lain. Gitu. Nah, kira-kira sejauh ini apa langkah-langkah DPD ya? Kebetulan dokter sebagai salah satu anggota DPD, kira-kira apa langkah-langkah yang sudah diambil atau dilakukan oleh DPD untuk mengantisipasi virus corona? Oke, kalau untuk saat ini kami DPD RI memberikan banyak kali himbauan untuk bagaimana kita memutus mata rantai penyebaran dari virus ini, karena ini juga meresahkan kita kan. Akhirnya kita mau kemana-mana takut, di tempat keramaian semua pakai masker. Nah, kita harus kasih pemberitaan yang baik dan benar, juga sesuai standar, juga seperti halnya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, Kementerian Informatika, mungkin Kementerian Luar Negeri, dan semua mitra yang terkait itu memberikan himbauan. Bisa juga dengan teman-teman jurnalis memberikan pemberitaan yang baik, jangan lebel-lebel akhirnya tidak benar, hoax di mana-mana. Tapi saya sangat apresiasi Medikastar memberikan dukungan support ke masyarakat supaya imunitasnya baik dengan pemberitaan yang benar. Nah, jadi kita melalui himbauan secara media elektronik maupun media cetak itu kami lakukan. Kalaupun itu secara luas, karena kan daerah kita luas, secara individu kami setiap anggota itu kami diberikan panduan, baik yang dia bukan latar belakang kesehatan ataupun yang kesehatan, bagaimana langkah-langkah untuk kita memberitahukan, terutama karena sekarang kami sedang masa reses. Jadi kami turun ke masyarakat, saat kita bertemu kita kasih pemahaman yang benar untuk pencegahan, pengobatan, untuk kemana kalau memang sudah terindikasi atau suspek atau kira-kira dia terjangkit penyakit ini, dia harus ke perawatan penanganan rumah sakit di mana, atau hotline center kita kasih tahu informasi. Dan DPD juga membuka hotline centernya. Jadi kira-kira kalau dari kami seperti itu, karena kita tidak berdiri sendiri tapi punya mitra dari Kementerian Kesehatan. Nah, itu mereka lebih berkompeten, itu data dan lain sebagainya kan? Iya. Nah, dokter, mungkin ada pesan khusus untuk masyarakat NTT terkait virus corona dan juga untuk teman-teman yang bekerja di dunia kesehatan, dari dokter spesialis, ada dokter umum, ada tenaga perawat, bidan, apoteker dan sebagainya, terkait dengan peran kita atau apa yang harus kita lakukan untuk waspada dan juga sekaligus mengantisipasi virus corona. Saya Dr. Asyera berpesan untuk kita semua masyarakat NTT, khususnya teman-teman sejawat maupun teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan, marilah kita membantu masyarakat kita untuk punya pola pikir yang sehat. Kita memberikan mereka edukasi bahwa penyakit ini memang berbahaya. Kita harus berhati-hati, berwaspada, tetapi jangan terlalu ketakutan. Akhirnya kita melakukan sesuatu hal di luar kewajaran yang sebenarnya itu tidak perlu. Gitu. Jadi dan juga kalaupun ada sesuatu pemberitaan, alangkah baiknya itu cek and recheck. Jadi di cross check terlebih dahulu. Dan teman-temanku semua, sejawatku, kalian adalah perpanjangan tangan Tuhan yang menjadi penolong untuk semua orang-orang yang membutuhkan, terutama sekarang ini orang-orang mungkin yang sakit, baik dia itu suspek ataupun memang sudah terindikasi penyakit corona ini. Biarlah kita membantu mereka dengan kompetensi ilmu yang kita ketahui secara baik dan benar. Dan saya titipkan amanah ini, selamat bekerja, selamat melayani, jaga juga kesehatan diri sendiri, karena kita sering terpapar dengan segala sakit penyakit. Kalau kita sendiri orang kesehatan punya penyakit ataupun tidak kerja sesuai SOP, maka itu juga akan berdampak pada orang-orang yang kita layani. Maka teman-temanku semua, marilah kita sebagai orang kesehatan, kita berikan yang terbaik untuk masyarakat, untuk pasien-pasien kita, supaya semua bisa terbebas, khususnya pada saat ini penyakit yang namanya virus corona COVID-19
dan di daerah Nusa Tenggara Timur tidak boleh ada namanya corona masuk ke sini. Betul. Karena untuk saat ini puji Tuhan itu si corona belum sampai, dan harapan kita semua dia tidak pernah sampai di sini. Iya. Oke. Oke. Itu saja, Dok. Terima kasih. Jadi sebagai penutup, masyarakat NTT perlu ingat bahwa memang virus corona berbahaya dan penyebarannya cukup cepat, tetapi itu tidak harus membuat kita panik lalu mengambil langkah-langkah yang justru membuat menimbulkan kegaduhan dan membahayakan kehidupan kita sendiri. Sehingga mencegah tetap menjadi yang terbaik daripada kita mengobati. Terima kasih.